Ya saudara, senang sekali saya Farida Amalia bisa kembali hadir ke depan Anda dalam program Sapa Jateng dengan tema spesial kita kali ini yaitu kawasan Kota Lama yang menjadi Living Heritage Berdayaguna. Tentunya untuk bahas tema kita kali ini dengan orang nomor 1 di Kota Semarang, siapa lagi beliau kalau bukan Wali Kota Semarang, Ibu Hefarita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa dengan Mbak Ita. Langsung saja ya. Apa kabar nih Mbak Ita? Alhamdulillah Mbak. Baik, nih sehat, segar. Saya kalau lihat tuh aktivitasnya luar biasa sekali dari sana, tapi penampilannya selalu fresh seperti itu. Mbak Ita, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kawasan Kota Lama ini sebelumnya nih yang kita bahas kan sebelumnya nih kesannya agak rawan, agak semi seperti itu. Tapi setelah ada sentuhan seorang ibu nih, kawasan Kota Lama jadi berubah. Nah, perubahan ini kan cukup menjadi perhatian publik juga. Tentunya tidak mudah juga dan menjadi orang-orang yang di luar Semarang pun banyak yang berwisata ke Kota Lama. Bisa nggak dibagikan cerita dari bagaimana merintis kawasan Kota Lama yang sebelumnya hingga menjadi seperti ini kan luar biasa sekali. Iya Mbak, jadi mungkin diawali pada saat saya ditunjuk waktu itu sama Pak Hendy waktu itu sebagai beliau Wali Kota Semarang untuk menjadi Ketua Badan Pengelola Kawasan Kota Lama. Pada saat itu saya juga bingung gitu ya, karena saya ini kan nggak biasa hidup di lingkungan heritage gitu ya. Mungkin bisa dilihat di sini mamanya kantor saya itu kan simple. Mungkin kalau Mbak Ida sekali-sekali ke rumah saya juga simple gitu. Habis itu diminta untuk membangun atau mungkin merubah gitu ya kawasan Kota Lama. Tapi ya namanya perintah kan tetap harus dijalani gitu ya Mbak, siap gitu. Tapi ya kalau saya memang dulu saya kan backgroundnya orang dari profesional. Semua itu pasti berangkat dari regulasi. Nah kemudian saya cari regulasi-regulasi, ternyata ada mulai dari Perda, mulai dari ada Perwal, kemudian juga ada tupoksinya sebagai ketua BPK 2L dan pengurus-pengurusnya, termasuk juga akhirnya dapat saya ketemukan master plan kawasan Kota Lama yang waktu itu sudah dibuat oleh Kementerian PUPR gitu. Nah, terus yang kedua adalah saya kan belum kenal yang punya rumah itu siapa gitu kan, yang punya bangunan itu siapa gitu. Tapi untungnya banyak teman-teman dari Pemkot ini yang sudah banyak berkecimpung di sana, tetapi karena mungkin belum ada semacam leadernya yang pas gitu ya, jadi punya data tapi nggak bisa action gitu ya, nggak bisa jalan, gitu belum klik gitu. Akhirnya saya buka-buka lagi, kemudian akhirnya saya cari dulu mana yang bisa di follow up. Jadi saya datengin satu-satu. Jadi bukan karena saya dulu wakil wali kota terus saya mengundang beliau gitu, enggak, penghuni bangunan di sana. Tapi kami yang datang di sana, sehingga sedikit-sedikit lah kita tata, Nah kemudian gayung bersambut pada saat itu mungkin sekitar di tahun 2016. Perdana Menteri Belanda itu melakukan kunjungan ke Kota Lama. Wow. Nah, setelah itu ada Pak Menteri PUPR gitu, dan beliau kan dari Semarang gitu ya. Terus kemudian saya matur, kemudian ternyata memang ada master plan dari Kementerian PUPR ya. Akhirnya beliau membantu. Memang awalnya sedikit gitu. Awalnya hanya sekitar 60 miliar karena hanya di wilayah Kota Lamanya saja gitu, tapi ternyata buffernya ini kan juga harus dibenahin. Iya betul. Akhirnya tambah lagi gitu kan, ketemu sama Pak Menteri, akhirnya ditambah dan perlahan-lahan setiap segmen ini dirubah, direvitalisasi oleh Kementerian PUPR. Memang untuk masalah sosial itu adalah beban atau tanggung jawab dari pemerintah daerah, tapi kalau untuk anggarannya dari pemerintah pusat. Ya akhirnya alhamdulillah jadi seperti ini, Mbak. Kesannya bukan sulapan ini. Bukan sulapan, prosesnya panjang sekali, apalagi pada saat itu kan terus ada COVID kan. Ya benar, ya, 2 tahun. Jadi 2017 itu sudah mulai diproses gitu kan. Kemudian harusnya selesai itu tahun 2020 awal. Tapi pada saat itu kena COVID kan gitu ya, sehingga ada COVID sehingga agak mundur.
Nah akhirnya alhamdulillah sekarang ini sudah mulai tertata, tapi memang tahapan juga. Walaupun dari Kementerian PUPR ini sudah selesai, tapi PR kita dulu adalah ducting gitu ya. Itu dia. Ya jadi dulu yang lama itu adalah proses bagaimana melakukan negosiasi dengan pemilik, dengan stakeholder, karena kan kalau di wilayah Kota Lama ini kan sekarang sudah bebas kabel. Memang masih ada 1-2 yang masih ada, tapi itu juga tidak mudah karena awalnya ducting itu cuman 1 di tengah, ternyata nggak mau karena antara BUMN 1, BUMN yang 2-nya karena berbeda. Satu ada yang di bidang listrik, satu di bidang air. Kalau campur induksi bubar jalan lagi. Jadi ya udah dinamikanya sih banyak Mbak, tapi mungkin nanti ini menjadi satu sejarah, menjadi satu perjuangan bahwa dengan menjadi sekarang ini Kota Lama ini butuh perjuangan, butuh effort. Tapi kalau tanpa semuanya stakeholder tidak berjalan, tidak akan seperti ini. Seperti yang kita lihat sekarang ini kan Kota Lama menjadi sumringah kalau orang Jawa bilangnya. Lebih sumringah, lebih ramah terhadap semuanya. Jadi tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, yang dulu-dulu kan kawasan Kota Lama yang belum dipaving, yang masih gelap. Nah sekarang sudah, bahkan event-event juga sudah ada di sana lagi ya Mbak Ita. Nah kita akan bahas nih terkait event, dan untuk merubah Kota Lama seperti ini kan juga tidak mudah. Tantangan pasti ada, dan kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, masih bersama kami di Sapa Jateng dengan tema kita yaitu kawasan Kota Lama menjadi living heritage yang berdaya guna. Nah, bagi Anda yang saat ini mungkin berada di luar Semarang, monggo silahkan main-main ke Kota Semarang, terutama di kawasan Kota Lama ya. Nah, di sana pasti Anda akan menemukan tempat wisata yang luar biasa. Jadi bisa berkunjung, melihat bagaimana bangunan-bangunan cagar budaya yang tertata rapi. Tentunya untuk menjadikan kawasan Kota Lama menjadi seperti ini, tantangannya banyak dong, Mbak Ita. Bisa nggak di-share? Hingga saat ini masih ada nggak tantangan yang kendala untuk membuat Kota Lama menjadi seperti tujuan? Ada. Ya banyak Mbak ya, kendalanya tuh banyak sekali. Tapi kalau bagi kami gitu ya, bagi pemerintah Kota Semarang ini menjadi satu tantangan, menjadi passion satu sendiri. Ya passion sendiri, dan juga menjadi satu bagaimana kita mencarikan solusi. Betul. Yang pertama pastinya yang tadi sampaikan Mbak Ida tadi, bahwa masih ada beberapa yang gedung-gedungnya ini belum diketahui penghuninya. Ada yang masih sengketa gitu ya, karena kan status zaman dulu itu kan tidak langsung yang kayak sekarang kan HGB, HM gitu. Dulu itu kan masih egendom gitu ya. Jadi ini yang menjadikan salah satunya mungkin menjadi handicap. Tapi ya kita berusaha terus menerus. Kemudian yang kedua adalah masalah parkir gitu ya. Jadi masih banyak juga masyarakat sebenarnya kalau memang mau disiplin ya tidak akan terjadi parkir liar gitu, karena kita juga udah berkali-kali menyampaikan gitu juga. Kadang-kadang kalau lengah dari teman-teman yang ngurusin parkir gitu ya, akhirnya pada pakai di situ. Sebenarnya kalau masyarakat itu pun mau patuh, mau taat, itu pun sebenarnya juga tidak ada masalah gitu. Sehingga ini juga menjadi satu tantangan untuk menyadarkan masyarakat tuh untuk bisa tertib lah gitu ya, baik parkir, kemudian juga ada PKL yang pada datang ke situ, karena sebenarnya kan di wilayah di sana itu kan memang steril dari PKL ya, karena gitu memang free gitu. Kemudian yang keempat juga masalah masih adanya rob banjir gitu ya. Kalau rob nggak ada ya, tapi banjir kok dulu memang suka keluar kan merembes gitu, gitu. Ya merembes, tapi sekarang kan udah nggak ada. Cuman memang kemarin pada saat akhir tahun itu masih ada sekali, karena waktu itu curah hujannya tinggi. Robnya naik gitu. Jadi akhirnya air yang turun dari atas ke bawah itu tidak lautnya naik, jadi akhirnya ketemunya di sini. Desember tahun kemarin tahun itu lalu ya. Itu. Jadi memang
ada beberapa yang menjadi PR dan itu sudah sekarang ini dibenahi. Jadi masalah ada rumah pompanisasi, kemudian juga sedimen. Saat-saat ini kan kami minta kepada Dinas PU itu untuk gencar melakukan pengerukan sedimentasi, crossing gitu ya. Mumpung musim kemarau. Ya, mumpung musim kemarau, jadi sampah-sampah ya kembali juga masalah sampah juga tantangan karena kadang-kadang masyarakat itu sudah ada tong sampah tapi ya masih buang sembarangan, apalagi di taman-taman Mbak. Kemarin saya kan juga ambil gambar di sana, ya lihat gitu loh pada apa ya, ada kalau bahasa Jawa itu handar beni itu masih kurang gitu. Lah ini yang tantangan-tantangan yang memang harus selalu ditingkatkan untuk perlu edukasi penyadaran lebih betul, ini berarti Mbak. Iya. Dan kami juga enggak bosen-bosennya gitu loh Mbak. Makanya kalau katakanlah nih Mbak ada parkir liar gitu, selama si pemilik motor atau pemilik mobil ini nggak mau parkir di situ ya nggak akan ada seperti itu gitu. Sebenarnya kan sudah ada kantong-kantong parkir yang sudah disediakan, bukan tidak ada ya Mbak ya. Betul. Tapi ya masyarakat gitu maunya kalau bisa parkir di dekat pengennya praktis gitu lah ya di depan gitu. ini saya mau makannya di sini. Ya, padahal kalau umpamanya masyarakat itu berkunjung ke tempat lain, daerah lain aturannya enggak boleh ya bisa manut, tapi begitu sampai Semarang berubah gitu loh Mbak. Ini yang tantangan juga yang terberat juga karena itu kan menyangkut keindahan Kota Lama. Iya, edukasi buat masyarakat. Jadi pemirsa jika Anda datang kawasan Kota Lama, sama-sama kita menjaga. Kan jadinya biar lebih enak juga, lebih bagus juga. Ada tempat khusus kan ya ini Mbak Ita untuk parkir. Jadi masyarakat mungkin wisatawan parkirnya di situ kan sambil jalan-jalan juga kan lihat pemandangan bagus juga. Betul. Dan kalau di Taman Sri Gunting gitu kan seperti di ini ya kesannya enak banget, sampingnya ada gereja, adem, ada tanaman-tanaman seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan dari yang ada di Kota Lama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ita. Tapi kan ada juga hal-hal yang menjadi semangat untuk bangkit seperti ini, pihak-pihak yang lain yang ingin sengkuyung bareng, ayo bikin Kota Lama menjadi lebih hidup, pasti seperti itu dong. Ada Mbak Ita nih? Banyak Mbak ya, banyak dan juga sebenarnya kegiatan-kegiatan di Kota Lama itu pun juga bukan dari pemerintah daerah saja atau pemerintah kota, tapi dari pihak-pihak lain seperti nanti bulan September ini ada Festival Kota Lama. Jangan lupa ya nonton ya. Kemudian besok ini tanggal 22 sampai 26 ini kan ada Kota Semarang jadi tuan rumah jaringan Kota Pusaka Indonesia atau CKPI dan itu diikuti oleh 78 kota se-Indonesia yang punya terkait atau mereka punya daerah-daerah yang heritage. Jadi pada saat di sini bertukar pikiran. Jadi ini dong contoh ya, gitu ya. Juga. Makanya kami buat kemarin semuanya itu ada di kawasan Kota Lama. Kalau kita memang mau membangkitkan, kemudian mau menjadi contoh gitu ya bahwa kawasan Kota Lama ini kalau kita buat menjadi kegiatan-kegiatan, attraction gitu pasti akan menjadi bagus. Makanya saya juga kemarin menyampaikan kepada Disbudpar ya, Dinas Kebudayaan Pariwisata, pada saat mereka akan melakukan kegiatan, saya bilang jangan terpaku dengan kegiatan yang monoton. Jangan terpaku dengan kegiatan-kegiatan seperti di luar kawasan Kota Lama. Tapi buatlah kegiatan itu yang rohnya heritage gitu, sehingga kayak contohnya kemarin mau buat panggung budaya, ya jangan ada rigging, ya jangan ada lebih natural, natural, jangan ada LED dan sebagainya karena akan menutupi bangunan-bangunan cagar budaya sehingga justru harusnya ditonjolin gitu. Jadi kayak contoh mungkin saya pernah berada di luar waktu itu ada kunjungan mewakili Bapak Wali Kota gitu ya ke salah satunya di Belanda, di Belgia yang mereka masih banyak heritage-nya bangunan. Dan pada saat itu saat pas bersamaan menjelang hari Natal,
mereka tuh membuat gitu, jadi kayak arak-arakan, kemudian ada kayak di sana itu kan karena Natal ada Santa Claus, ada macam-macam lah. Itu ya biasa, jadi nggak ada yang harus dibuat panggung, yang dibuat yang lighting, lighting. Mereka lightingnya itu di bangunan, Mbak. Kemudian ada musik-musik. Kemudian orang juga mau nonton itu mau ada yang duduk, ada yang mau makan, atau yang istilahnya kalau bahasa Jawa tuh ngamping-ngamping gitu. Itu nggak apa-apa karena memang itu attraction di satu kawasan heritage lah. Saya sampaikan itu pada teman-teman bahwa kegiatan itu tidak monoton, harus rutinitas, kemudian monoton yang harus ada panggung, harus ada sambutan dan sebagainya. Enggak, kita gitu. bikin yang lebih natural, lebih mengalir ya, aja, membumi, apa adanya, mengalir gitu ya. Jadi itu akan menjadi yang berkesan. Seperti itu, Mbak. Nah, ini kan kawasan Kota Lama juga menjadi kebanyakan wisatawan yang datang ke sini adalah Gen Z dan Gen Milenial. Kita akan ungkap usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sapa Jateng. Kita lanjutkan perbincangan tadi Mbak Ita. Kita lihat kawasan Kota Lama ini menjadi trending kalau dari wisatawan tuh menjadi sorotan karena cagar budaya, kawasan cagar budaya yang bisa dikemas sedemikian rupa menjadi hidup sumringah kalau orang Jawa bilang gitu. Ini untuk Gen Z, milenial ini kan mereka posting foto ini menjadi pemicu orang-orang wisatawan lain. Ini kalau menurut pendapat dari Mbak Ita sendiri bagaimana nih? Ya tentunya kan polanya beda. Gen Z dengan kita ini kan beda, Mbak. Kalau kita kolonial itu mungkin ya sudah melihat sekali, terus kalau kita ini kan mau foto-foto ya Instagram itu malu ya, selfie gitu-gitu ya. Terus kalau untuk yang namanya Gen Z itu kan seneng. Sekarang mereka itu kan senengnya itu kan belajar di open space, ruang terbuka gitu ya. Kemudian sambil ngopi-ngopi dan sebagainya. Ya pastinya kita harus mengikuti polanya mereka, tapi juga harus ada unsur edukasinya gitu ya, sehingga memang bagaimana kita ini mengajak peran serta semua stakeholder yang ada di Kota Lama, dan ini kan akan terus harus selalu dinamis, tidak bisa kita ini statis, sehingga memang harus ada mengikuti perkembangan. Iya betul, jadi bagaimana kita ini harus bisa mengikuti bukan keinginan ya, tapi taste-nya mereka gitu. Kalau enggak ya pasti akan ditinggalkan gitu ya. Sehingga memang membutuhkan effort juga untuk bagaimana mengembangkan kawasan Kota Lama. Dan saat ini kami sedang mengembangkan tidak hanya yang kawasan Kota Lamanya saja, tetapi juga ada Pecinan, ada yang Melayu, ya. Kemudian saat ini kan juga di Pasar Johar gitu ya, kita sedang coba untuk rebranding. Nah, rebranding ini juga merupakan bagaimana orang itu nggak bosen gitu kan, mamanya dari Pasar Johar, nanti setelah itu dia akan ke Kota Lama atau ke titik nol atau ke Kampung Melayu gitu, sehingga memang diperlukan istilahnya tuh poin-poin gitu ya yang bisa harus digali sehingga mereka itu akan tetap bisa memberikan warna gitu ya kepada teman-teman yang lainnya, karena biasanya kan kalau Gen Z ini kan tidak bisa didikte, mereka harus bisa mau melihat sendiri, oh bener nggak seperti ini, begitu iya dia jalan gitu, kalau enggak ya sudah bakal ditinggalkan. Nah ini yang menjadi PR bagi kita, dan tentunya kami juga ingin gitu ya mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman atau dari teman-teman generasi milenial, generasi Z gitu, karena pasti akan berbeda dengan kita-kita ini, dan kita ini yang harus menyesuaikan mereka, bukan mereka yang menyesuaikan dengan kita gitu. Kalau enggak nanti oldies semua nanti kan jadinya gitu. Ini. Tapi kan untuk menjaga kawasan Kota Lama supaya tetap seperti ini atau lebih baik lagi kan juga tidak mudah kan, Mbak Ita. Ada treatment khusus nggak ini? Ya sebenarnya kalau kita bicarakan masyarakat ini sih, saya yakin banyak juga yang sadar gitu ya terhadap kebersihan. Yang tadi yang kembali lagi bahasa Jawanya tuh handar beni, ikut memiliki. Kan sama juga kan Mbak, umpamanya kita punya kamar nih, nggak usah rumah lah ya. Kita punya kamar gitu, pasti nggak mungkin kamar itu jadi kotor, jadi berantakan, karena kita pun nggak nyaman gitu ya. Nah, ini sama, kalau
kota lama ini berantakan, kemudian juga kotor, ya yang kayak kembali lagi yang dulu, nggak bakal orang akan datang ke situ. Dan orang Semarang sendiri merasa, aduh kok jadi kayak begitu Iya, ya, gitu kan risih sendiri ya. Iya, Gitu ya. gitu. Sehingga memang harus yang pertama itu rasa memiliki ada. Kemudian itu juga perhatian gitu ya. Jadi ya itu tadi mamanya ada hal-hal yang rusak, ada yang lampu mati gitu kan. Kami banyak punya medsos kan Mbak gitu kan, bisa langsung lapor gitu. Mamanya bisa lewat sapa Mbak Ita, bisa lewat medsos, IG, bisa IG, Twitter dan Semua sebagainya, platform bisa nih platform ada. ada lah. Itu kan bisa mamanya. Kami tidak istilahnya kami menerima masukan-masukan, justru dengan seperti itu diharapkan kota lama ini semakin bagus, semakin indah, dan tentu akan bisa menambah wisatawan. Dan nantinya kalau memang banyak di kota Semarang kan kembali lagi PAD-nya jadi meningkat gitu kan. Multiplier ekonominya juga jalan, mungkin tidak langsung berimplikasi kepada pemerintah daerah, pemerintah kota. Memang kalau yang masuk itu kan pajak gitu ya, pajak betul. Hiburan dari restoran, hotel, tapi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini kan banyak juga seperti itu. Jadi memang kawasan, kalau yang menjadi ini kan kawasan kota lama, Kampung Melayu ini masyarakat kan juga penasaran Kampung Melayu seperti apa. Nah, monggo silakan datang aja ke kota Semarang. Nanti kita kan ada juga bis wisatanya ini ya Mbak Ita yang bisa mengantar ke tempat-tempat wisata yang ada di kota Semarang. Jadi himbauan untuk warga kota Semarang maupun wisatawan untuk yang datang ke kota lama ini apa nih Mbak Ita? Ya tentunya kembali lagi tadi bahwa bagaimana orang datang sama-sama memiliki, kemudian juga ya pada masyarakat mamanya kayak mohon maaf ini ada juru parkir, kemudian pedagang PKL. Gitu ya, itu juga harus bisa justru memberikan kesadaran. Kami ini kan juga partner ya, kami bukan sendiri-sendiri, tetapi kita ini sinergi, kolaborasi, sehingga memang diperlukan kesadaran masing-masing pihak, kesadaran dari bagaimana kita mengelola kota lama, bagaimana kita membesarkan kota lama, sehingga nanti bisa menjadi tujuan wisata yang lebih hebat lagi, karena kita tahu kayak kota lama ini tidak ada di Indonesia seperti kota lama Mbak. Adapun Jakarta, tapi Jakarta itu juga kayak gerombol-gerombol, maksudnya terpisah-pisah gitu ya. Mereka ada yang heritage, kemudian modern, heritage, modern, dan di sana di sana kan juga ada di pusat perdagangan, sehingga tidak seperti kota lama. Nah, kota lama ini alhamdulillah kota Semarang dianugerahi kawasan yang jadi satu gitu ya, gerombol gitu, sehingga lebih mudah maintenance-nya, lebih mudah mengelolanya. Tapi ya kembali lagi, sehebat apapun, secanggih apapun, selama masyarakat tidak aware, selama masyarakat tidak perhatian, ya akan kembali lagi seperti zaman dulu lagi. Berarti ayo bareng-bareng kita jaga kota Semarang ini, utamanya kawasan kota lama ini ya Mbak Ita ya, saling memiliki, saling menjaga supaya menjadi kota wisata yang luar biasa ini tentunya. Ya, terima kasih Mbak Ita atas waktunya. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Saudara, 30 menit sudah kami menemani Anda. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kompas TV, independen, terpercaya.